Istrinya udah ngomel lagi. Dari mana, bukannya usaha atau apa, semalaman dari mana main. Keluar jam 9, pulang subuh. Itu pulangnya tuh bawa. Kadang-kadang satu kresek, kadang-kadang lebih. Itu tiap malam selalu. Begitu pagi itu anak tuh bener-bener udah meninggal. Badannya tuh udah rusak, gigitan badannya tuh satu badan ini. Kuncen jalannya paling depan. Cuma si Kuncen tuh senyum ya si Kuncen tuh. Pondok cerita itu si tukang bubur sama Kuncen tuh udah nyampe ke rumahnya. Udah Tong, sekarang kamu masuk dulu ke rumah. Mungkin kamu lapar atau gimana, kita bikin kopi aja dulu. Iya bah. Terus si tukang bubur itu masuk ke rumahnya, ke gubuknya si Kuncen itu, si Abah itu. Si Kuncen itu langsung manggil istrinya. Mak, sini mak. Iya bah, ini ada tamu, tolong bikinin kopi atau apa ini ya. Orang habis kedinginan semalaman, habis dari gunung. Itu si istrinya tuh udah sering udah banyak yang datang ke situ. Biasa itu nggak ada reaksi kaget atau apa, atau nggak ada si Ma itu. Dia bikinnya tuh, ngasihnya tuh kopi pahit, ngasihnya tuh sama ikan, bukan ikan, sama cacing di piring, dikasih cacing itu sepiring. Ya bisa dibilang cacing tambang lah. Itu si Ma tuh ngasih kopi. Nih Tong, kamu takut lapar habis minum, habis dari sana kedinginan, nih kopinya, nih mie-nya. Ya mak, saya lapar, kata si tukang bubur itu. Itu si tukang bubur dikarenakan jiwanya, mentalnya udah dimasukin aura-aura siluman babi. Itu yang namanya cacing, kelihatannya sama si tukang bubur itu mie. Kelihatannya itu si tukang bubur makan cacing itu enak banget itu sampai habis. Malah dia nanya, "Mak, ada lagi enggak mak? Kok nih mie enak banget, saya pengen lagi mak." "Oh ada Tong, ada, nanti mak ambil lagi." Itu si emak itu ngambil lagi, piring lagi, itu habis. Berarti si tukang bubur itu mah makan mie atau cacing itu sebanyak 2 porsi, 2 piring. Jatuh kulitnya enak. Terus kata si Abah ini, kata Kuncen, "Tong, kamu suka ngerokok nggak?" "Iya Bah, suka ngerokok." Itu dikasih rokoknya daun kawung, dikasih rokok daun kawung, dia ngerokok. Itu si tukang bubur ngerokok habis makan cacing itu, mie cacing itu, ngerokok sambil ngopi, enak banget, enak, nikmat gitu tuh. Udah gitu, udah agak siangan, kata si Abah Kuncen, "Udah Tong, sekarang kamu pulang, udah kamu istirahat di rumah, udah tidur aja. Seumpamanya istri kamu ngomel-ngomel, mertua kamu marah-marah atau apa, udah jangan didengerin. Udah kamu sekarang pulang, langsung tidur." "Iya Bah, saya ngantuk." Udah itu si tukang bubur itu pulang. Tapi dia berpikir, kok saya katanya mau dikasih harta, tapi mana hartanya, mana emasnya, mana uangnya, mana apanya, kok saya nggak bawa apa-apa. Katanya mau ngasih harta banda, kekayaan, tapi saya nggak bawa apa-apa. Enggak, dia sejalan-jalan tuh malah ada orang-orang yang nanya, itu nggak disaut, enggak. Dan mungkin dikarenakan jiwanya udah dirasukin siluman, jadi udah tertutup kupingnya tuh.
Banyak yang nanya tapi diacuh. Acuh. Jadi jalannya tuh lurus. Jalannya tuh lurus, nggak tengok kanan, nggak tengok kiri, nggak, lurus aja kayak kereta lewat gitu, lurus. Itu banyak orang yang ngomong nih, sekarang tukang bubur jadi gila begitu, mungkin udah gila ditanya begini nih, nggak ada nyaut ke nengok kayak apa enggak. Itu orang aneh kayak babi aja tuh jalannya. Itu sih tukang bubur tuh jalan terus. Banyak sejalannya, ya namanya tukang bubur kelilingan pasti banyak yang kenal. Itu semua orang pada nyapa, nggak ada yang denger. Jadi nggak disaut, nggak, dia jalan lurus jalannya tuh, nggak tengok kanan tengok kiri, nggak kayak manusia biasa kan kalau ada yang manggil gitu ya, nengok kanan atau nengok kiri atau senyum atau gimana. Kalau ini nggak ada, yang nama senyum itu nggak ada, udah nggak ada. Pondok cerita udah nyampe ke rumahnya tuh, itu yang namanya istrinya udah ngomel lagi. Dari mana, bukannya usaha atau apa, semalaman dari mana. Wah, yang datang mertuanya ngomelin lagi itu semuanya. Ada iparnya, kakak iparnya, semua pihak perempuan itu pada ngomelin semua. Itu diomelin tuh si tukang bubur itu nggak maunya langsung masuk ke kamar. Tidur ngorok. Persis ngoroknya ngorok babi. Persis. Ngoroknya itu yang namanya tidur, udah susah dibangunin sama istrinya, udah ngomel-ngomel. Pas udah itu tidur, ya mungkin sekitar jam 11 malam, itu si tukang bubur tuh bangun, duduk, turun dari balai-balai dan tempat tidur turun. Di situ tuh udah ada karung, di bawahnya tuh udah ada karung. Walau alam siapa yang bawa nggak ada yang tahu, ada. Itu si tukang bubur tuh pas turun dari ranjang, di situ ada karung hitam. Dia bingung nih karung dari mana, siapa yang bawa, siapa. Tuh manggil istrinya, nok, dia nok sini nok. Nok sini. Kata si istrinya, ngapain lo manggil ngasih duit juga enggak, ngapain sih manggil. Udah pokoknya kalau kamu begitu aja, udah mendingan saya cerai aja. Si istrinya tuh ngomel-ngomel, bukannya datang tuh. Enggak nok, ini karung apa? Ini karungnya siapa yang naruh karung di sini? Kata si istrinya sambil ngomel-ngomel. Dasar orang gila, tuh apa, bukannya kerja cari duit malah karung apaan? Enggak, kesini dulu nok, kesini dulu. Si istrinya tuh penasaran, buka pantaunya tuh nggak sopan, buah aja sampai yang namanya pintu sampai mental. Udah masuk ke sana, masuk ke kamar, di situ bener ada karung hitam. Si istrinya tuh dia ngomelin lagi sama suaminya. Dasar laki-laki nggak tanggung jawab, bangun nyari itu karung apa, itu yang namanya karung. Sama istrinya tuh ditendang-tendang. Pas ditendang dia kesakitan seperti nendang batu gitu. Itu si tukang bubur tuh diam, dikarenakan udah jiwanya udah dirasukin siluman, udah dirasukin. Diem. Biasanya tuh harusnya sih gimana respon, marah atau gimana enggak, acuh aja. Pas si istrinya tuh kesal, si karung itu diangkat. Pas diangkat tuh berat, si istrinya penasaran, dibuka si karung tadi tuh, dibuka. Bener yang namanya emas, sama uang tuh di karung bener, ditumpahin sama istrinya tuh, prak aja, bener. Itu yang namanya emas sama uang itu bener ada banyak di situ. Jadi si istrinya itu tuh dia bingung, dia agak sadar gitu, ngomongnya tuh agak lemah. Ini dari mana ini uang sama emas banyak banget, ini dari mana? Itu si tukang bubur tuh nggak respon, enggak. Masalahnya jiwanya udah dirasukin bangsa siluman, dia nggak respon, cuma ngomong begini,
Ya udah pakai aja kamu situ, mau pakai apa kek, mau pakai apa terserah. Penting saya sebagai suami tuh, kamu yang mau carikan itu, kamu kan pengen itu, ya terserah kamu lah, mau apa kek, mau beli apa terserah. Kata si tukang bubur, udah saya mendingan tidur lagi. Itu bener, yang namanya tukang bubur itu tidur lagi. Tidur itu yang namanya istrinya. Istrinya itu bener-bener itu pesta. Yang namanya uang, kalau zaman dulu tuh belum ada 50, belum ada 20, belum ada yang 100, itu uang yang 10.000. Itu uang yang paling besar dulu, 10.000. Itu orang, si perempuan istrinya tukang bubur itu lari ke pasar, beli ini beli itu segala macam, sampai ke toko emas, sampai kemana, borong lah. Ya bisa dibilang kata orang ini sih, bisa yang namanya apa namanya, toko emas dipindahin, pasar dipindahin. Itu belanja si istrinya, itu belanja nggak masuk akal. Beli emas lah, beli belanja segala macam yang nggak penting-penting pada dibeliin. Udah datang dia yang namanya emas, padahal dia udah dikasih emas sama siluman babi, sama suaminya itu udah dikasih emas. Kenapa beli emas lagi? Padahal yang dikasih itu yang dari karung hitam itu emas murni, bukan emas yang dari pasar. Tapi dia beli. Masalahnya kalau emas murni itu bentuknya tuh nggak menarik, enggak. Jadi kalau yang di toko emas itu kan bentuknya lain-lain gitu ya, unik gitu, variasi gitu. Kalau ini kan enggak. Sebenarnya itu emas murni sebenarnya yang dikasih dari siluman. Dia beli emas dipakai, wah. Jadi si suaminya tidur. Udah pas bangun tidur, dia minta makan. Nok, lapar nok, saya pengen makan. Itu si istrinya tuh, kalau si suaminya si tukang bubur itu kalau minta makan biasanya ngomel-ngomel, biasanya ngomel. Itu sih ngedak baik. Ya bentar saya mau ambil nasi dulu. Itu ambil liwet, dikasih makan. Terus dikasih ya tadi habis belanja, belikan bandeng, ayam olah terus segala macam, dia makan mewah aja itu waktu itu. Itu si suaminya itu melihat makanan segitu banyaknya, yang namanya daging ini, tapi itu anehnya tuh dia ada yang satu dicari. Saya cari, dia celinguk nyari apa yang dia cari. Istrinya aja bingung tahu apa yang dicari, celinguk. Terus dia ngomong sama istrinya tuh, Nok, ada mie enggak Nok? Oh mau mie? Ya Nok mau mie. Itu istrinya tuh wah, pikirannya normal, beli mie-nya bukan mie seperti yang ada, itu beli mie-nya mie seperti mie buat bakso, mie bakso gitu ya, mie tawar, bukan mie pabrik, bukan mie tawar itu yang bukan buat bikin bakso, itu mie pasar. Ya istrinya tuh polos, ya punya pikiran apa, dia langsung balik lagi. Cuman dia ngerutuh, dasar cenanu gelo, dasar orang gila, udah dikasih ini kasih itu, pengen ini, emang kurang apaan ini. Tapi dia secara terpaksa juga, dia dikatakan banyak uang, dia mau nyari, beli seplastik ya kurang lebih ukuran setengah kilo lah. Datang tuh diolah, dipasak lagi. Itu yang namanya mie sama si tukang bubur tadi itu makan cuma mie aja. Ya nasi itu nasi liwet sepanci habis. Itu mie setengah kilo habis, tapi yang lainnya enggak. Anehnya yang lainnya enggak. Udah begitu dia tuh langsung kamar mandi. Ya mandinya juga begitu, jadi gimana ya, mandinya kayak anak kecil gitu, main-main air, jebur gitu aja asal basah. Udah gitu udah
Itu sama istrinya ngomong, "Nok ah mau main kemana? Udah mau main." Itu biasanya tuh si istrinya tuh selalu nadanya tuh tinggi, selalu ngomel, tapi sekarang enggak. Ya baik, lemah, sopan sama suami. Itu si suaminya tuh main. Tapi mainnya tuh malam, nggak pernah siang. Kalau siang tidur, kalau malam keluyuran. Itu selalu. Tapi kalau habis keluyuran tuh di bajunya tuh, di baju jaketnya tuh itu selalu ada uang. Selalu tahu dari mana walau alam kita nggak tahu, ini cuma cerita. Dia kalau main keluar jam 9, pulang subuh. Itu pulangnya tuh bawa. Kadang-kadang 1 kresek, kadang-kadang lebih, itu tiap malam selalu begitu, selalu begitu. Itu hidupnya tuh mewah, ya namanya istrinya. Itu poya-poya. Udah beberapa hari kemudian anaknya tuh sakit. Si anaknya yang tadi kalau waktu di alam sana ayam, itu anaknya tuh yang anak yang pertama yang laki-laki. Itu anaknya tuh meninggal, tapi badannya tuh rusak, seperti dicincang-cincang, seperti diiris-iris anaknya tuh. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan tadinya waktu di alam siluman itu ayamnya tuh digigitin begitu, digigit. Jadi anaknya yang paling gede itu badannya tuh rusak, badannya tuh seperti ada bekas gigitan-gigitan itu. Yang namanya darah itu, si anak yang nomor 1 itu mandi darah, meninggalnya itu mandi darah. Si anak itu lagi sakit, badannya tuh udah mandi darah. Itu sakit si anaknya. Pas malam-malam, sekitar jam 12 malam ada yang datang, manggil nama anaknya. Itu si anaknya yang lagi sakit itu dipanggil-panggil itu nyaut. Udah nyaut, besoknya tuh meninggal. Jadi si yang dipanggil anaknya itu dipanggil, suruh keluar. Udah keluar. Itu orang tuanya tuh, bapaknya, ibunya, neneknya, semuanya itu satu rumah udah pada tidur. Udah si anak itu tuh naik kereta, naik andong gitu, delman. Dibawa sama orang itu tuh, dibawa naik delman. Nyampenya tuh kemana? Ke Pasir Ipis. Kata si yang tadi bawa yang manggil, udah kamu sekarang nggak usah di sana lagi, nah di sini aja tuh, di sini enak tuh, banyak teman, mau main apa, mau makan apa tuh enak, ada di negara siluman tuh. Iya Pak, saya mau di sini, ngapain pulang, orang susah nggak kurang apa, ya udah kamu di sini aja. Pas begitu pagi itu anak tuh bener-bener udah meninggal. Badannya tuh udah rusak, seperti gigitan, badannya tuh satu badan ini semua gigitan. Meninggal tuh anaknya tuh. Itu si keluarganya itu pada teriak histeris ngelihat anaknya meninggalnya, badannya rusak, mandi darah gitu. Itu yang namanya bapaknya itu acuh, nggak kayak punya pikiran apa-apa, acuh aja, cuma duduk bengong. Jadi kayak udah seperti orang gila lah gitu. Dia bengong, orang-orang pada nangis ini, itu sibuk ini gitu. Itu bapaknya tuh bengong. Udah nyampe itu udah enggak dimandiin si anak itu, enggak. Masalahnya badannya rusak, digigitin sama bapaknya waktu tadi di alam sana. Dikuburin aja begitu. Udah langsung dikain kapan dibungkus, itu yang namanya darah. Kan kalau orang mati, orang meninggal itu secara wajar biasa gitu kan, kalau orang meninggal itu darahnya kan berhenti, beku. Kalau itu enggak. Jadi darahnya tuh seperti darah hidup, keluarnya tuh encer darahnya tuh sampai.
Udah yang namanya si anak itu meninggal, udah badannya rusak, udah yang namanya darah itu saya pakaiin kapan itu udah tembus sama darah. Udah nyampe ke kuburan, dikubur, dilihat biasa ilaharnya orang meninggal dikubur udah beres. Ditalkin di mana gimana udah beres. Itu udah beres, dimasukin ke liang lahat biasa deh, dibentuk kuburan begitu. Itu di kuburan itu malamnya tuh ada yang suara nangis, anak laki-laki nangis pengen pulang, ada yang nangis di situ. Jadi di lingkungan kuburan itu di TPU itu kan di situ dekat rumah kampung, dekat kampung itu orang-orang pada takut dengar orang yang dengerin anak yang nangis tuh pada takut, nggak ada yang berani keluar. Nangis seperti orang kesakitan. Semalam, 2 malam terus udah sampai beberapa hari. Pas terakhirnya 40 hari. 40 hari itu kesananya udah gak ada. Berarti si jiwanya, si rohnya anak itu tuh udah diem di tempat negara siluman. Di negara siluman si anak yang tadi itu sama siluman itu disuruh kerja, bikin benteng, bikin menara. Itu yang namanya itu tuh ya bikin menara di situ di alam siluman tuh. Itu banyak anak-anak tuh, banyak orang dewasa, perempuan, yang tua, yang muda, banyak pada ngangkutin batu, bikin menara ke atas. Suara ada suara azan jam 12 siang. Itu menara rontok lagi, rontok, angkutin lagi, disusun lagi sama anak-anak yang ada di situ tuh, disusun lagi. Adzan asar rontok lagi, adzan maghrib rontok, itu selalu rontok, gak pernah berdiri yang namanya menara itu, gak pernah jadi. Terus sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Itu yang namanya si tukang bubur itu hidupnya udah mewah. Udah mewah, yang namanya bisa dibilang paling kaya lah satu kampung itu. Udah punya fasilitasnya, udah bagus. Tapi si tukang bubur itu hidupnya bengong. Jadi seperti gak normal. Tapi kalau dia tuh kalau makannya tuh selalu mie. Yang lain-lainnya nggak mau mie. Paling kalau dia mau yang lain paling bakar oncom, kadang bakar tahu. Yang dibakar-bakar itu, yang namanya yang lain-lainnya nggak mau. Itu yang namanya tukang bubur kayak mendadak, wah kayak. Yang namanya kaya itu tukang bubur nggak tahan. Beli tanah, beli mobil, jadi kayak mendadak. Itu si istrinya tuh ibarat apa ya? Kalau kata orang Sunda sih pepatah mengatakan ibarat bangkong buduk daek sama meja. Jadi hidupnya nggak teratur. Apa yang dia mau, dia beli. Jadi nggak mikirin, emang nggak tahu sih, emang nggak tahu bahwa hasil dia kaya itu hasil pesugihan, nggak tahu. Dia hidupnya sewenang-wenang. Jadi kalau zaman sekarang sih namanya shopping, sama sini ya buang-buang duit, buang-buang. Tapi suaminya tuh kalau cari duit itu tengah malam. Kalau pokoknya jam 9 berangkat, pulang subuh, itu selalu. Tahun pertama, tahun kedua, udah sekarang udah budal mulut. Itu si tukang bubur tuh bawa ayam lagi dari rumahnya tuh, bawa ayam. Itu si ayam itu tuh di sananya tuh disuruh dimakan lagi sama si raja itu tuh. Udah kamu udah bawa ayam, iya udah bawa nih raja, udah makan lagi. Dimakan lagi tuh ayam tuh, dimakan. Ya begitu lagi, anaknya tuh meninggalnya tuh banjir darah. Anaknya tuh itu selalu setahun, 2 tahun, 3 tahun terus lama-lama. Itu yang namanya istrinya itu, waduh bener-bener
lepas kendali, orang susah jadi orang kaya. Jadi hidupnya semangunya, poya-poya, pesta segala macam, nggak mikir, nggak nanya ini suaminya itu, ini usaha tuh tiap malam tuh hasilnya hasil apa, jualan apa. Nggak pernah nanya ini uang dari mana atau ini nggak pernah sih istrinya tuh. Selalu itu anaknya udah habis 4, itu si tukang bubur tuh kebingungan. Dia asal nangkep ayam aja. Jadi yang ditangkap sama si tukang bubur itu seumpamanya, ini ayam ini dari rumah ini ayam ambil, ya orang yang ada di rumah itu yang meninggal. Itu keluarganya hampir habis tiap tahun, tapi belum menyadari istrinya tuh belum. Ini ambil di tetangga, ambil ayam ini. Jadi si tukang bubur itu setiap tahun tuh nyolong ayam setiap tahun. Jadi dimakan di sana di alam siluman. Dimakan. Itu yang dikorbanan sama si tukang bubur itu semuanya juga sama raja itu disuruh benteng, bikin menara. Bikin menara sampai tujuannya untuk ke langit 7 tujuannya. Tapi kalau setiap adan itu yang namanya menara roboh lagi itu selalu roboh, selalu dibangun lagi itu selalu. Lama kelamaan itu yang namanya tetangga itu udah pada curiga, udah bisik sini bisik sana, udah yang namanya tetangga udah selalu menghindar semua, ketakutan jadi korban. Tetangganya udah pada jauh. Jadi hidupnya itu si tukang bubur itu emang hartanya udah banyak, tapi hidupnya sendiri. Nggak kena sama tetangga diacuin, sama siapa aja nggak diacuin. Jadi hidupnya benar-benar sebatang kara. Hidupnya emang harta banyak. Jadi saya selalu begitu kalau malam operasi. Mungkin udah kelamaan tahu berapa tahun si orang tukang bubur itu umurnya tuh 48 tahun. Udah 48 tahun itu udah mulai reaksi. Si tukang bubur itu udah pada sakit-sakitan, itu udah mendekati dia diambil. Itu si tukang bubur nggak pernah begadang lagi cari rezeki, nggak pernah. Umur 48 tahun tuh nggak pernah. Itu orang tuh selalu sakit-sakitan, yang namanya berobat ke dokter kemana, yang namanya ke kiai atau ke dukun atau paranormal nggak mau dikarenakan banyak duit itu, banyak dokter terus. Tapi dokter juga semua rata-rata bingung. Ini orang penyakit apa, dibilang gila dah sehat. Jadi badannya tuh semakin lama semakin rusak, kurus, bener-bener badannya tuh tadinya udah gemuk begitu, udah kurus. Persis umur 50 tahun, persis si tukang bubur itu meninggal si tukang bubur itu meninggal. Itu si aura si siluman babi itu keluar dari badannya si tukang bubur, badannya keluar. Ya orang tadi tuh si tukang bubur itu meninggalnya tuh berubah, wujudnya manusia waktu tadi, sekarang udah meninggal tuh wujudnya berubah menjadi babi. Badannya babi, badannya manusia, kepalanya babi. Meninggal. Itu yang namanya tetangga itu nggak mau, yang namanya nguburin orang ini nggak mau. Semua pada takut. Terus datang kiai ini orang meninggal, tolong urus rawat gimana caranya,
ini wajibnya wajib kifayah. Kenapa nih orang meninggal diantep begitu aja? Terus ada yang nanya, ada yang ngomong, Pak Kiai ini kan bentuknya begini mak, kalau kesananya badannya manusia kepalanya babi. Kata Pak Kiai, kata siapa? Itu bentuk manusia kok. Enggak Pak Kiai, itu kepalanya kepala babi. Enggak, itu ya Pak Kiai emang mungkin dikarenakan beliau itu iman, takwa, amanah atau gimana, kurang tahu ya. Itu si kepala yang meninggal itu ditutup pakai sorbannya, ditutup. Dia baca ayat, baca surat, ngaji atau segala, udah dibuka lagi itu robah jadi kepala manusia lagi. Pas mau diangkat, si tukang bubur itu diangkat, gak ada yang kuat, gak ada yang kuat sampai yang namanya itu belum masuk ke tempat ini, belum pasaran, belum yang namanya mau diangkat mayat masukin ke tempat itu nggak ada yang kuat, diangkat begini nggak ada yang kuat. Terus kiai itu langsung adan, udah adan baca sampai orang-orang berjemaah ngaji di situ dekat mayat itu, ngaji, udah ngaji baru bisa diangkat, masukin ke keranda. Udah masukin keranda langsung dibawa ke TPU. Udah di TPU langsung dimasukin ke liang lahat. Pas dimasukin di liang lahat, itu si tukang bubur itu robah lagi 100% jadi wujud babi. Jadi wujud babi 100% udah jadi wujud babi. Tapi babinya tuh mati, babinya tuh. Jadi yang dikubur di situ tuh bukannya manusia, wujudnya wujud babi. Jadi itu dia jadi urus seperti itu. Tapi nggak dibentukkan seperti kuburan lain, nggak. Cuma diratai, cuma dikasih tanda. Dina itunya dikasih nama, bukannya nama si A si B, bukan. Di situ namanya kuburan babi. Di situ dikasih. Dari itunya tuh, kapan itunya dikasih namanya tuh kuburan babi. Udah orang-orang pada pulang. Itu yang namanya kuburan tadi, itu di dalamnya kedengaran suara teriak-teriak kesakitan. Teriak-teriak kesakitan. Teriak-teriak kesakitan. Ya teriaknya, ya namanya kesakitan gimana lah, bayangin aja sendiri. Kesakitan, teriak panas, teriak sakit, teriak panas, itu semuanya mati itu dan kuburan itu. Terus selalu begitu. Udah hari ke-7 di kuburan itu, udah hari ke-7 ada yang datang, pasukan dari negara siluman babi, ada pasukan dibawa, diambil. Tapi si kuburannya itu nggak dikoreng, nggak digali, enggak. Jadi yang namanya siluman dia langsung dibawa ke negara siluman babi, ke Pasir Ipis. Di situ udah di Pasir Ipis. Kita sekarang ceritanya lanjut masalah alam gaib. Kalau tadi ada di alam manusia, tukang bubur, sekarang kita cerita tukang bubur keadaannya di alam gaib. Itu sih namanya tukang bubur itu di alam siluman itu. Begitu diangkat si wujud babi itu sama ini tuh diangkat. Itu udah nyampe ke negara di situ, negara siluman itu. Itu yang namanya orang di situ, orang-orang yang diwadalin, dikorbanin sama tukang bubur itu. Di situ ada. Itu si tukang bubur yang ngomelin, dasar manusia biadab, manusia kufur, manusia gak beriman, bejat mentalnya atau segala macam, budak bejat. Itu semuanya tuh pada ngomelin tukang bubur itu di alam siluman, di alam itu diomelin sama orang-orang yang dikorbankan sama tukang bubur itu, diomelin malah sampai digebukin sama yang dia diwadahin.
Itu yang namanya tukang bubur di alam gaib, di alam siluman. Itu hidupnya susah. Itu yang namanya kerjaan, yang namanya tukang bubur itu kerja nyata. Dia kerjanya sangat berat, kerjanya tuh ngangkat apa sebesar apa. Wah, yang namanya kerja di alam siluman itu kerjanya terus. Hari, minggu, bulan, tahun, semua itu. Jadi yang diwadalkan sama tukang bubur itu selalu menyiksa. Sama si tukang bubur itu menyiksa, menggebukin, caci, maki, hina, dina, dasar. Itu selalu si tukang bubur itu waktu di alam itu tuh selalu itu sama prajurit sama petugas di alam itu tuh si tukang bubur itu selalu dicambuk. Dia kerja nggak boleh capek. Dia berhenti sedikit, berhenti sebentar, dicambuk lagi. Itu yang namanya tukang bubur, benar-benar menderita. Assalamualaikum. Kita sampai di sini dulu, insya Allah. Lain waktu, lain tempat, kita lanjutin cerita yang lain. Tolong kita bangun iman dengan keimanan, takwa dengan ketakwaan. Janganlah ke bawah arus yang nggak benar. Kalau kita pengen kaya, usaha yang benar, ibadah yang benar, munajat ke Allah yang benar. Jangan kita pengen kaya, kerja enggak, minta enggak. Kan nggak lucu, itu nggak bakalan bisa. Jadi kita tuh harus berjuang. Siangnya berjuang, malamnya berdoa. Tapi jangan lupa kita harus berbakti jiwa raga, kita imankan keimanan. Jangan tertarik hal-hal yang nggak benar seperti pesugihan atau pendohiran atau penggandaan atau apa itu, jangan. Itu hukumnya nggak boleh, musyrik. Kalau kita pengen kaya, kerja. Kita kerja dapat 10.000, jangan dimakan 20.000, jangan. Kita kerja dapat 10.000, kita sisipkan 2.000 atau 3.000. Kan mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin 10 tahun atau berapa tahun kita kan bisa naik haji. Disitulah. Makanya kita jangan terbawa arus yang nggak benar. Jangan silau pandangan-pandangan ngelihat orang, jangan. Orang itu nasibnya lain-lain, cara kerjanya lain-lain, itu nggak sama. Emang kita dijatahkan sama Allah itu udah dikasih masing-masing. Cuman yang kaya-kaya itu mungkin dia orangnya udah banyak minta, banyak sedekah, banyak zakat, banyak sedekah. Insya Allah kita banyak sedekah, banyak zakat, nggak bakalan miskin, nggak pernah saya dengar. Nggak pernah orang banyak ngasih sama orang ada miskin, nggak pernah. Cuman ada satu di riwayat dulu, orang terkaya miskin, itu perjuangan Islam. Tapi itu dicantumkan, itu biarpun orang Fir'aun itu sama Allah udah dijatahin surga. Ya kita seperti manusia modern begini, kita lah jangan sayang zakat, fitrah, sedekah. Kita jangan sayang, kita jangan pelit. Kita dapat penghasilan begini, itu kan ada jatahnya orang-orang seperti fakir miskin, yatim piatu, duafa atau apa, udah ada jatahnya. Cuman 2,5% itu jatah yang mereka wajib. Kita seumpamanya kalau kita dapat segini, kita makan semua, ya resiko tanggung nanti di alam hisab, di alam keabadian. Itu hak orang yang 2,5% itu bakal ngebelit sama kita sendiri. Jadi jangan sayang, kita harus banyakinlah ibadah, banyakinlah sedekah, fitrah, zakat. Insya Allah bakal buat nanti di alam keabadian. Hidup di dunia ini hanya sementara, hidup di dunia ini hanya mimpi, tapi nanti hidup abadi di alam sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para sobat cek aja semua
Itulah tadi cerita dari Ki Jamrong. Mudah-mudahan apa yang diceritakan Ki Jamrong yang bagusnya ambil, yang jeleknya buang. Semoga dalam cerita ini ada manfaatnya buat yang dengar. Jangan lupa untuk like komennya, dan bagi kalian yang baru nonton channel CKJ, selamat datang. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya bagi kalian yang baru mampir di video kali ini. Ya, para sobat, bagi kalian yang mempunyai keluhan ataupun gangguan makhluk gaib, bisa konsultasi langsung dengan Ki Jamrong. Nomor HP sudah ada di kolom deskripsi. Sekian dari kami, channel Cerita Ki Jamrong. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan tunggu cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.